lagi ya. Jadi aku mempunyai filosofi adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat dan jangan memanfaatkan. Itu adalah filosofi aku. Menebar kebaikan, menebar ke positif energi yang akan kembali kepada kita semuanya. Tetap kita harus menjadi pribadi yang baik walaupun orang di sana tidak baik dengan kita. Bye. Aku bilang kehidupan, kenapa pasti ada gangguan-gangguan ya, secara kan kita masih muda waktu saat itu, sampai sekarang sih masih ada gitu loh. Misalkan ada mohon maaf, sekitar kita ada yang ingin memiliki atau ingin mempunyai rasa yang berlebihan untuk menjadi sesuatu yang apa gitu kan, itu juga yang agak sedikit ya kita harus jalanin gitu loh. Ya aku juga suka cemburu gitu loh, dia juga kalau cemburunya sih gak pernah kelihatan, baru kali ini gitu loh. Nah akhirnya setelah tahu ada sesuatu yang akhirnya aku mesti cerita sama suami, dan alhamdulillah suami juga ngerti gitu kan keadaannya, dan mereka terima bahwa disangkanya kan aku memang di media sosial aku tuh memang jarang banget aku posting sama suami pada saat itu gitu kan. Mereka pikiran di luar sana aku tuh single gitu loh, padahal aku udah punya suami, punya anak gitu. Ya akhirnya yang mereka berpikiran aku single yang mungkin bisa berhubungan lebih jauh gitu, padahal sih enggak gitu loh. Nah banyaklah dari situ gangguan-gangguan yang intinya gangguan yang enggak, yang di luar nalar dan sangat nalar gitu kan, itu ada banget gitu loh. Itu yang mesti banget akhirnya harus dikomunikasikan kembali, karena pernah aku ada di tahun keberapa pernikahan, suamiku dingin gitu kan, dingin dalam arti aku juga sampai berpikir gila ya, gue udah menjaga sebagai wanita agar tetap cantik ya, tetap mempesona di depan suami gitu loh, dia dingin sama sekali gitu loh. Saya kok bingung ada apa nih, what's wrong dengan ini gitu loh, sampai gila ya aku udah beda banget, udah menjaga berat badan, menjaga semua gitu, dingin gitu loh. Itu lumayan agak lama sih seperti itu. Akhirnya ternyata ada gangguan yang gak kelihatan yang ingin menghancurkan hubungan rumah tangga kita, untuk kedeteksi gitu. Banyak yang gak ketahuan. Pertamanya juga gak nyangka ya kayak sampai hal begitu gitu. Ternyata dibilang itu ada, memang ada karena aku merasakan. Dibilang nggak ada, tapi ada gitu kan, merasakan, karena kan itu kasat mata ya. Nah sampai suatu ketika itu ya itu mempengaruhi dari segi dari berumah tangga dan juga dari segi bisnisnya juga ya. Jadi emang agak tersendat gitu loh, karena aku merasakan suami dingin gitu loh, tidak respon sama istrinya, mau ngapain aja tuh whatever terserah gitu loh. Ditegur juga biasa aja gitu loh. Terus aku nggak ngerti tuh, terus udah gitu juga aku ya lillahi ta'ala aku gatel-gatel setelah asar sampai habis subuh, setiap hari begitu gangguan gitu loh. Itu nggak tahu tujuannya seperti apa, yang akhirnya kedeteksi. Untung alhamdulillah kedeteksinya sangat cepat, karena aku merasakan feeling aku tuh kayaknya nggak aku banget nih gitu kan. Ya alhamdulillah karena mungkin bisa merasakan, ya akhirnya kedeteksi tuh seperti hal itu. Dan banyak banget ternyata yang ngirimin aku gitulah. Nah itu lucunya, ini bukan masalah bisnis semata, tapi tentang ya nggak apa-apa aku open di sini. Itu masalah tentang percintaan yang bersegi-segi, bukan cinta segitiga tapi bersegi-segi. Akhirnya aku jujur komunikasi sama suamiku, ada apa ini begini tentang diri aku, begini. Alhamdulillah terbuka, dan kita berdua minta maaf gitu lah, saling minta maaf. Padahal hubungannya tuh aku gak pernah ketemu sama orang itu, sama sekali gak pernah ketemu, cuma komunikasi seperti biasa.
seperti halnya aku berkomunikasi dengan orang lain gitu loh. Nah itu akhirnya pada suatu ketika aku ngomong harus terus terang ke suami dan aku minta maaf kenapa bisa begini gitu loh. Akhirnya dikomunikasikan, akhirnya kita kembali lagi seperti normal seperti biasanya, dan dia minta maaf dan aku juga minta maaf, akhirnya kembali seperti semula gitu loh. Nah itu gangguannya sangat luar biasa banget sih. Ya agak lama sih, agak lama juga gitu loh, karena itu mengganggu semua aktivitas aku. Aku diobatin, bukan diobatin ya, maksudnya di Turkiya diobatin dan sebagaimana itu hampir 2 bulan 3 bulan. Itu cukup lama banget karena sangat mengganggu dan ternyata yang menyerang aku tuh banyak sekali gitu loh, banyak sekali karena mereka berusaha untuk ingin memiliki aku gitu loh. Padahal kan aku punya suami ya, punya suami, punya keluarga, dan mereka tuh nggak masa bodoh gitu bahwa aku punya family dan apa. Nah itu diobatinnya itu juga, maksudnya bukan diobatin ya, kita ikhtiar gitu loh, ikhtiar untuk aku pengen menjadi normal, karena nggak normal, karena aku 2 minggu nggak tidur, 2 minggu nggak tidur, selalu gatel, aktivitasnya gatel, sudah gitu juga dibikin stressful. Dari ternyata maaf nih, mereka menghack semua media sosial aku dan aku nggak tahu gitu loh. Jadi semua aktivitas aku kayaknya tahu mereka tuh semua. Kenapa sebut mereka? Karena lebih dari 2 orang. Drop, sangat drop, sangat drop. Kalau nggak ke aku, ke tim aku gitu loh. Misal ada aja kendalanya gitu loh. Nah jadi menurut aku sih hal itu gila ya gitu lah. Padahal aku nggak mengganggu mereka gitu loh. Aku bukan merasa aku tidak mengganggu mereka, tapi dia mengganggu bisnis aku gitu lah. Yang ibarat kata ada aja kesalahan-kesalahan yang dibuat tim aku gitu loh, yang bikin aku jadinya stres gitu loh. Jadi nggak kerja tuh jadi merasa ya bagaimana, bisnis drop banget sampai tidak ada pemasukan sama sekali gitu loh. Yang dipikir tuh dengan logika kayaknya nggak memungkinkan, orang nggak trusting sama kita, tiba-tiba tuh salah, tiba-tiba apa, itu banyak banget. Dan nauzubillah min dzalik sih ya, sampai pengen menghancurkan gitu, itu kayaknya itu udah jahat banget sih sebenarnya, jahat banget ya, dalam arti ya gila yang nggak dicapai sampai sebegitunya gitu loh. Ya kembali lagi kan kita ikhtiar ya, kita kembali lagi untuk aku nggak mau membalikan itu semua ke siapa yang berbuat, tapi aku kembalikan ikhtiar kita tetap survive, karena di belakang lainnya Rafael itu banyak banget tim aku yang bekerja, terus juga ada anak yatim yang masih membutuhkan kita gitu loh aja. Jadi mau nggak mau ya kita alhamdulillah sudah bangkit kembali. Bisnis ke depan itu sangat banyak, kita banyak mimpi-mimpi yang memang kita akan wujudkan. Yang satu, kita mempunyai suatu program yang bisa menginspirasi dari kehidupan aku pribadi ataupun dengan bisnis aku gitu loh, bersama dengan yang lain-lain ya. Itu satu, pasti kita punya program sendiri untuk agar tetap bisa menginspirasi gitu loh, bisa menjadi bermanfaat, karena cita-cita aku tuh menjadi manusia yang bermanfaat gitu loh. Bermanfaat itu bukan berarti kita harus memberikan apa, mungkin dengan sekedar aku memberikan informasi bisa bermanfaat. Kedua juga bisnis yang lain ya, karena bisnis lainnya itu misalkan kayak brand aku ini yang aku akan ekspor ke luar negeri kan, yang memang sudah berjalan tapi ingin lebih ekspansi lebih besar. Ketiga ya banyak sih, banyak banget ya, kita punya store di Paris ya kan, dengan salah satu brand kita. Keempat, kita punya store UMKM dari seluruh Indonesia yang bisa memajukan UMKM Indonesia lebih naik kelas. Aduh, kelima yang pastinya banyak banget sih ya, karena bisnis aku fashion and lifestyle, dan juga aku pengen punya skincare sendiri sih, planningnya sudah ada, progres ke sana. Terus punya kelas education sendiri yang memang untuk memberikan fasilitas buat yang sangat membutuhkan dengan harga sangat terjangkau. Nah, bisnis ini kan terkaitnya dengan UMKM ini Ya. seperti apa sih?
UMKM adalah ya pasti produknya dengan kita ya, fashion and lifestyle yang aku lebih pahami dari segi food and beverage kan, fashion, terus craft ya, itu semua itu kita nanti akan pengen bersama partner aku ingin menjadi satu wadah untuk ayo kita punya store mungkin di luar negeri atau di mana untuk program produk-produk yang di situ yang untuk lebih jualan gitu loh, nggak cuma sekadar punya brand branding kita share ke media sosial tapi nggak jualan, tapi target kita jualan dan target market kita adalah nggak cuma di Indonesia, mungkin seluruh dunia, biar yang sudah tahu Indonesia bisa lebih tahu lagi dengan kita ya. Pesan terakhir dari aku untuk hari ini adalah kita harus terus semangat dan kita harus mempunyai value kita itu setiap hari kita harus tambah gitu loh, dengan belajar dari sekitar kita, bisa dari media sosial kita tetap harus menambah value kita, mungkin dengan membaca dan mendengar. Ketiga, kita harus menginspirasi dan bermanfaat. Menginspirasi dan bermanfaat itu dengan apa yang kita punya, dalam arti kita kehidupan sehari-hari yang bisa positif kita share di media sosial kita. Terus yang sukses itu banyak macamnya. Sukses itu kita punya goal dan visi harus jelas goalnya apa tahun 2024, targetnya seperti apa, visi misinya mesti apa, kita punya timeline gitu loh, timeline dan juga bukan hanya punya target tapi harus menggapai target itu seperti apa. Kelima, harus lebih sering bersilaturahmi. Nah, dengan menambah silaturahmi yang pastinya kita akan menambah link pertemanan kita, persahabatan kita yang ujung-ujungnya pasti akan kembali ke bisnis kita juga. Nah, banyak lagi sih sebenarnya, apalagi ya, banyak banget. Yang pasti kita harus menjadi positive vibe di sekitar kita gitu. Terus semangat, jangan putus asa, dan mentality kita sebagai pengusaha atau siapapun itu harus siap mental up and down dan terus ikhtiar. Ya, gitu. Sampai ketemu lagi ya. Jadi kamu mempunyai